Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Barik Ahmad Setiawan, SSI SHMABAK. Saya merupakan dosen tetap Prodi S1 Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sanggabuana Bandung. Perkenankan pada kesempatan ini saya akan membahas mata kuliah yang saya ampu, yaitu Statistik Bisnis. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, yang akan berfokus pada Student Center Learning. Video pembelajaran ini saya sampaikan sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja pada Tridharma PT atau PDDD UKT-PT. Perkuliahan ini memiliki bobot 3 SKS selama 1 semester dengan teori dan asesmen ujian tertulis. Bahasa pengantar perkuliahan ini menggunakan bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Statistika Bisnis. Berikutnya merupakan cuplikan perkuliahan pembelajaran yang saya laksanakan di kelas secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Kita ketemu lagi di mata kuliah Statistik Bisnis dengan saya Barik Ahmad Setiawan. Setelah mempelajari selama 1 semester statistik bisnis, kalian harus bisa mampu memahami pengertian tentang statistik, mampu memahami menggambarkan data, mampu memahami distribusi probabilitas normal, mampu memahami metode pengambilan sampel, teori maling tengah, estimasi dan interval kepercayaan, serta mampu melakukan uji hipotesis dan analisis varians, dan mampu memahami korelasi, regresi linear dan linear berganda, dan mampu memahami bilangan indeks, runut waktu, dan ramalan. Buku yang digunakan untuk referensi utama dari Lynn Marshall Watton, Teknik-teknik Statistik dalam Bisnis dan Ekonomi. Kita pakai juga perangkat lunak wajib, pakainya Excel dan Minitab. Penilaian dalam mata kuliah ini, tugas 1 dengan format esai secara luring dengan bobot 20% untuk memahami pemahaman manual dan interpretasi data awal. Untuk UTS, kita formatnya pilihan ganda secara online dengan bobot 30%, 60 soal mencakup pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Untuk tugas 2, praktik software. Tadi kan ada Excel dan Minitab. Fokusnya kepada aplikasi komputasi untuk melakukan uji hipotesis. Untuk UAS, kita pakai esai, luring. Dengan bobot 30%, 4 soal yang komprehensif mencakup pemodelan dan peramalan. Kita ada 16 pertemuan. Untuk pertemuan 1 sampai pertemuan 4, mempelajari statistik deskriptif, yaitu membaca data masa lalu. Untuk fase 2, di minggu ke-5 sampai minggu ke-11 tentang probabilitas dan inferensial, menarik kesimpulan dan menguji hipotesis. Di fase 3, dari minggu 12 sampai minggu 15, melakukan pemodelan dan peramalan untuk memprediksi tren bisnis. Fase deskriptif, pertanyaannya apa yang sedang terjadi pada bisnis kita saat ini, dengan melakukan keterampilan menyajikan grafik, tabel, frekuensi, dan menghitung tendensi sentral dengan kepastian 100%, yaitu berdasarkan dari fakta historis. Untuk fase 2, fase inferensial, apakah pola ini suatu kebetulan atau sebuah fakta populasi, dengan keterampilan pengambilan sampel, interval kepercayaan, dan uji hipotesis ANOVA. Kepastiannya berbasis pada probabilitas. Untuk fase prediktif, apa yang akan terjadi di masa depan dan bagaimana variabel saling mempengaruhi, dengan melakukan keterampilan regresi berganda, bilangan indeks, peramalan, dan runut waktu. Kepastiannya ini sebuah estimasi atau proyek tren. Di pertemuan 1 sampai 4, itu fase pondasi dan statistik deskriptif, merubah data mentah menjadi informasi visual yang bermakna. Di pertemuan 1, kita akan mempelajari perbedaan variabel, kualitatif atau kuantitatif, diskrit atau kontinu. Di pertemuan 2, tentang distribusi frekuensi dan penyajian grafik, diagram batang, diagram lingkaran, poligon. Di pertemuan 3, kita bermain dengan angka dari data, untuk mean, median, modus, varians, dan standar deviasi. Di pertemuan 4, kita mengeksplorasi data lanjutan, bagaimana membentuk dot plot, box plot, dan
gambar pencar. Nanti setelah pertemuan 4 ada tugas 1, tugas take home 3 soal. Di pertemuan ke-5 sampai ke-7, jembatan inferensi dari deskriptif ke inferensial, yaitu probabilitas dan sampel. Mengapa kita tidak bisa meneliti seluruh populasi? Di pertemuan 5 kita mempelajari distribusi normal, memahami probabilitas pengamatan menggunakan data empiris. Di pertemuan 6 ada teorema limit tengah, rahasia dibalik distribusi sampling rata-rata sampel. Di pertemuan 7 estimasi dan interval kepercayaan, menghitung tingkat kepercayaan dan menentukan ukuran sampel yang tepat untuk akurasi bisnis. Checkpoint pertama ada di pertemuan 8. Di ujian tengah semester dengan metode online, pilihan ganda 60 soal. Cakupan materinya pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Setelah UTS, kita ada fase 2, fase analisis inferensial dan uji hipotesis. Di pertemuan 9 dan sampai 11. Pertemuan 9 kita melakukan uji hipotesis 1 sampel. Pertemuan 10 uji hipotesis 2 sampel, dan di pertemuan 11 ada analisis varians atau ANOVA. Terus ada tugas 2 praktik dari Excel dan Minitab. Ini seperti ini, anatomi pengambilan keputusan 5 tahap uji hipotesis. Di tahap 1 penyusunan hipotesis, tahap 2 tingkat signifikansi, tahap 3 statistik ujinya pakai apa, tahap 4 aturan keputusannya ditolak atau tidak ditolak dari H0. Lalu tahap 5-nya kesimpulan. Fase 3 menghubungkan variabel dan peramalan masa depan di pertemuan 12 sampai 15. Di pertemuan 12 ada korelasi dan regresi linear. Berapa kuat dua variabel yang berhubungan? Biasanya variabel X dan variabel Y. Di pertemuan 13 analisis regresi berganda, dampak dari multivariabel bebas terhadap satu target. Kalau di pertemuan 13 ini X-nya lebih dari 1, Y-nya 1. Pertemuan 14 tentang bilangan indeks, mengukur indeks harga, Lapeyres-Pace. Di pertemuan 15 runut waktu atau time series dan peramalan tentang tren linier, musiman atau decisionalisasi. Akhirnya balik ke ujian akhir semester di pertemuan 16. Secara luring, offline di kelas, 4 soal esai komprehensif. Fokusnya pada pertemuan 12 hingga 15. Regresi, indeks, runut waktu, dan peramalan. Dalam bisnis, opini tanpa data hanyalah tebakan. Statistik adalah bahasa yang mengubah ketidakpastian menjadi strategi yang terukur. Oke, kita lanjutkan ke dalam materi di pengantar statistik untuk bisnis dan ekonomi. Mengubah data menjadi suatu keputusan. Mengapa statistik penting di era digital? Memilih rute tercepat biasanya. Kita pakai Google Maps untuk menganalisis jutaan data pergerakan kendaraan di Jakarta secara real time untuk memprediksi di bawah. Di bisnis, algoritma rekomendasi produk, Tokopedia menggunakan data riwayat pembelian untuk menampilkan barang yang paling mungkin kita beli selanjutnya. Terus di dalam penetapan UMR, pemerintah menggunakan data inflasi dan biaya hidup dari BPS sebagai basis upah minimum. Apa itu statistika? Siklus transformasi data dari mengumpulkan, mengelola, menyajikan, menganalisis, dan menafsirkan. Mengumpulkan kita mendapatkan data relevan dari survei, sensor, laporan, perakitan data mentah, membuat visualisasi melalui grafik dan tabel, menemukan pola tersembunyi, lalu menarik kesimpulan untuk keputusan bisnis. Statistik dibagi dua, menata masa lalu dan memprediksi masa depan. Menata masa lalu itu datanya udah ada, kita hanya menampilkan data, itu namanya statistik deskriptif. Untuk memprediksi masa depan pakai statistik inferensial. Statistik deskriptif fokus untuk ringkas dan menyajikan data dari masa lalu dengan sifatnya pasti dan akurat sesuai data yang ada. Contohnya laporan sensus penduduk BPS 2020 yang merangkum demografi Indonesia saat ini. Untuk statistik inferensial fokus kepada memperkirakan kondisi populasi atau masa depan berdasarkan sampel. Sifatnya mengandung probabilitas atau tebakan terbaik.
Contohnya, quick count pemilu untuk memprediksi pemenang dari sebagian kecil TPS. Jadi tidak semua TPS dikumpulkan datanya. Anatomi inferensinya populasi sampel versus sampel. Ini semuanya adalah populasi. Terus kita ngambil sampel yang oranye. Nah, sampel ini mewakili dari populasi seluruh. Jadi populasi itu adalah keseluruhan individu atau target objek. Terus kalau sampel representasi dari populasi, porsi kecil untuk mewakili dari keseluruhan. Kenapa kita butuh sampel? Dalam waktu keputusan bisnis butuh kecepatan. Menghubungi jutaan pelanggan sebelum peluncuran produk tidak akan efisien. Kendala biaya, sensus menyeluruh memakan anggaran raksasa yang tidak masuk akal untuk skala perusahaan biasa. Terus pengujian bisa merusak, terkadang tes menghancurkan produk. Contoh, mencicipi Indomie di pabrik untuk QC. Kalau kita mencicipi seluruhnya, produknya ada yang dijual kan? Enggak. Kayak kita mengambil sampel sebagian. Terus variabel itu apa aja? Ada variabel kuantitatif dan variabel kualitatif. Di kuantitatif ada yang discrete dan continue. Variabel kualitatif atau atribut adalah data berupa kategori atau sifat, bukan angka matematis. Fokusnya berapa banyak atau berapa persen objek yang masuk dalam setiap kategori. Contohnya merek motor yang dipakai mahasiswa. Itu kan tidak bisa jadikan angka, tapi bisa dikategorikan. Terus jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Misalkan laki-laki dan perempuan nggak bisa dijadiin angka kan. Terus agama. Untuk kuantitatif itu data yang dinyatakan secara langsung dalam besaran numerik. Fokus pada operasi matematis, ada rata-rata, selisih. Contohnya saldo GoPay pengguna, total laba bersih perusahaan BUMN. Kuantitatif juga ada discrete dan continue. Yang discrete mengakui nilai pasti terdapat jarak antara nilai, tidak ada pecahan logis dalam konteksnya. Contohnya jumlah anak dalam keluarga, tidak ada kan 2,5, anaknya punya 2,5, tapi kalau mau 2 atau 3. Jumlah mobil yang melintas di tol Cipali. Kalau continue, dalam mengambil nilai apapun dalam suatu jangkauan, contohnya berat gabah beras dalam karung, misalnya 50,25, durasi waktu tempuh penerbangan dari Jakarta ke Bali. Terus apa aja pengukuran? Tingkat pengukuran ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Untuk nominal itu hanya klasifikasi. Untuk ordinal, klasifikasi dan peringkat, interval, peringkat, dan jarak tetap. Untuk rasio, jarak tetap, dan titik nol mutlak. Saya jelasin lagi. Nominal, data diurutkan dalam kategori tanpa urutan atau peringkat yang bermakna angka sebagai label. Contoh plat nomor kendaraan wilayah ada B, D, AB. Plat B tidak lebih tinggi nilainya dari plat D. Untuk ordinal, kategori memiliki urutan atau peringkat yang bermakna, tetapi jarak atau selisih antar peringkat tidak diketahui atau tidak sama. Contohnya rating Shopee 1-5, bintang 5 lebih baik dari bintang 4. Tapi kita tidak bisa mengukur jarak pasti kepuasan antara keduanya. Interval, jarak tetap tanpa nol mutlak. Selisih antara nilai memiliki makna matematis yang konstan, tetapi angka nol hanya sebuah titik di skala, bukan berarti ketiadaan total. Contohnya suhu Celcius di Dieng, suhu 0 derajat tidak berarti tidak ada panas sama sekali. Untuk rasio, memiliki semua sifat interval ditambah titik nol mutlak, berarti ketiadaan karakteristik. Rasio pembagian berlaku valid. Gaji UMR bulanan 0 rupiah berarti tidak punya gaji. Jarak tempuh gorai 10 km itu
tepat 2 kali 5 kilo jaraknya. Di statistik juga ada etika data sebagai kompas moral. Statistik bukan hanya alat matematis, tetapi tanggung jawab moral. Manipulasi data menghancurkan kepercayaan investor dan masyarakat. Nah, kita harus mempunyai prinsip integritas, menolak bias dalam pengambilan sampel, menyajikan seluruh variabel yang relevan, tidak menyembunyikan fakta buruk, menghindari rekayasa grafik yang menyesatkan audiens. Nah, kita harus berbuat benar dalam mengelola dan menafsirkan angka adalah fondasi dari keputusan bisnis yang etis. Ini contohnya. Harga tiket cepat bus itu variabelnya variabel kuantitatif kontinu, itu rasio, karena kan 0 berarti memang tidak bayar kan kalau 0 rupiah. Klasemen akhir Liga 1 Indonesia, masuknya kualitatif, tingkat pengukurannya ordinal. Jumlah penumpang angkot dalam satu rate kuantitatif diskrit, nggak bisa dibagi-bagi. 1 penumpang, 2 penumpang, nggak ada 1,5 penumpang. Masuknya rasio. Kode pos alamat pengiriman paket kualitatif. Tingkat pengukurannya nominal. Suhu kabin pesawat Garuda Indonesia kuantitatif kontinu. Tingkat pengukurannya ordinal. Oke. Sebelum kita masuk penutup, ada pertanyaan? Izin bertanya Pak. Saya Arvina Marciani Pak. Izin bertanya, kenapa sih Pak pemilih analisis buat statistik ini tuh harus ada 2 tipe data kayak kualitatif sama kuantitatif? Nah kalau misalkan aturan ini dilanggar tuh apa risikonya sih Pak? Nah, ya, kualitatif atau enggak kuantitatif? Iya betul Pak. Tadi di sini udah dijelaskan bahwa kualitatif itu berupa kategori atau sifat, tidak berupa angka matematik. Jadi contohnya jenis kelamin itu kan tidak bisa jadi, misalkan jenis kelamin laki-laki 0, perempuan 1. Kita tidak bisa membuat seperti itu kan, hanya kategori perempuan dan kategori laki-laki. Ini kualitatif itu hanya untuk mengkategorikan itunya variabel. Kalau kuantitatif itu memang sudah angka dari sananya, angka dari memang sudah angka datanya itu. Seperti di kelas ini kita bisa misalkan siapa yang punya uang antara 0 sampai 100.000 sampai 200.000, itu kan udah angka pasti, udah dari sananya itu angka berupa angka. Kalau ini kategori dan ini kuantitatif itu Angka. Berarti resikonya kalau misalkan tidak diikuti ini tuh tidak akan bekerja ya Pak analisisnya? nggak akan bisa. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi? Mau tanya tentang di awal nah ini Pak, hasilnya itu bisa salah atau Pak? Walaupun ini kalau bisa penyebabnya apa? Statistik inferensial memperkirakan kondisi populasi atau masa depan berdasarkan sampel. Ini dipergunakan untuk memprediksi masa depan. Jadi pertama biasanya bisa salah, dan seharusnya jika mengikuti kaidah-kaidah yang benar itu tidak akan salah. Seperti dalam pengambilan sampel. Ini dalam sampel itu seluruh di situ misalnya seluruh 1,2 juta penumpang harian KRL komuter lain. Terus kita ambil sampelnya 500 penumpang yang disurvei acak di stasiun Manggarai. Dalam pengambilan sampel, kesalahan itu yang pertama biasa dilakukan di pengambilan sampelnya. Misalkan yang diambil sampel 500 tapi hanya satu waktu pada saat peak season aja. Kalau peak season jam penuh berarti ya memang pasti kurang, istilahnya kalau kita akan mengukur tentang kepuasan pasti bakal tidak puas semua. Jadi kita harus melakukan pengambilan sampel yang random. Jadi di setiap waktu, tidak hanya di satu waktu saja. Udah? Ada pertanyaan lagi? Cukup. Oke. Kalau gitu kita ketemu minggu depan. Kita tutup saja. Jadi ini ada quote dulu. Nah, statistik bukan sekadar sering menghitung deretan angka, melainkan kerangka berpikir rasional untuk mengubah ketidakpastian menjadi keputusan bisnis yang presisi. Oke.
Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan pembelajaran statistik bisnis yang saya ampuh. Semoga ini menjadi gambaran mengenai kinerja pengajaran statistika bisnis di Prodi S1 Administrasi Bisnis Universitas Sangga Buana Bandung. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan mendukung, yaitu Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan LL.Dikti 4 Wilayah Jawa Barat dan Banten, serta seluruh tim sertifikasi dosen SMART tahun 2026. Dan saya mengucapkan pula terima kasih kepada Universitas Sangga Buana Bandung, seluruh jajaran pimpinan, rekan dosen dan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.